Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 10. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar yang mata kuliah analisis kompleksitas algoritma, yang mana kami mendapat judul 2 pangkat. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Pak Tony Al-Fajri, dan teman saya dari Salam Fauzi Kosasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari bentuk rekursif. Dan nanti dari Salam Fauzi Kosasi akan menjelaskan algoritma dari bentuk iteratif. Kita mulai dari poin pertama, yaitu algoritmanya, function 2 pangkat, p sebagai integer, n sebagai integer. Di sini algoritmanya untuk menghitung nilai p pangkat n secara rekursif. Adapun kamusnya, p dan n sebagai integer. Algoritma jika n sama dengan 0, return 1, dan jika n tidak sama dengan 0 atau lebih besar dari 0, return 2 pangkat p n-1 kali p. Untuk poin kedua, yaitu pembuktian kebenaran dari bentuk rekursif. Yang pertama, basis, n-nya sama dengan 0. Untuk dari soal, 2 pangkat p kali n, itu sama dengan p pangkat n. P pangkat n itu jadi p pangkat 0 karena basisnya n sama dengan 0. Yang mana bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Terus yang dari algoritma, jika n sama dengan 0, di return 1. Ini hasilnya proof. Adapun poin yang kedua yaitu hipotesa. Hipotesa di sini ada yang pertama asumsi. Asumsi kita ambil eh, dari 2 pangkat p kali n yaitu sama dengan p pangkat n, dan RTP yaitu 2 pangkat p n-nya dipluskan 1 sama dengan p pangkat n plus 1. Di sini ada pembuktian rekursifnya dari n plus 1 yaitu 2 pangkat p n-1 kali p, 2 pangkat P n plus 1 yang mana tadi n-nya dipluskan 1 lalu diminkan 1 kali P, hasilnya 2 pangkat P pangkat n kali P. Ini kita keluarkan menjadi P pangkat n dikali P dan hasilnya P pangkat n plus 1. Ini hasilnya proof. Lalu ada pun poin ketiga yaitu Tn atau kompleksitas waktu dari rekursif yang diawali dengan mendefinisikan input, size, basic operation, relasi rekaran, atau banyaknya sigma. Untuk yang pertama kita menentukan input size, yang mana input size-nya yaitu n. Yang kedua basic operation-nya yaitu multiplication atau perkalian. Untuk yang ketiga relasi rekarannya Tn 1 untuk n yang bernilai 0 dan T n-1 plus 1 untuk n yang bernilai besar dari 0. Untuk yang poin keempat yaitu kompleksitas waktunya. Yang pertama kita akan mencari polanya terlebih dahulu. Untuk pola pertama kita dapatkan dari relasi rekaran ini, Tn sama dengan Tn-1 plus 1, dan pola keduanya Tn, Tn-2 plus 1, dan kita pluskan 1 lagi, menjadi Tn, Tn-2 plus 2. Lanjut kita ke pola ketiga, Tn sama dengan Tn-3 plus 1, kita pluskan 2, menjadi Tn, Tn-3 plus 3, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkanlah pola umumnya seperti ini, Tn, Tn-i plus i. Selanjutnya setelah kita mendapatkan pola umum, kita substitusi ke kondisi awal, yaitu T0 ke Tn-i dalam bentuk Tn. Yaitu Tn sama dengan Tn-i plus i, Tn, Tn-i-nya kita ganti dengan T0 plus i, Tn, T kali 0 sama dengan 0 plus i, Tn sama dengan i. Kita masuk ke poin keempat, yaitu order of growth atau kompleksitas asintotik big O dari bentuk rekursif. Dari hasil ini kita dapatkan hasil dari substitusi tersebut yaitu T n-1 sama dengan T0 dan n-1 ini maksudnya n-i sama dengan T0, n-i-nya sama dengan 0, i kita keluarkan menjadi bagian kanan plus sama dengan n, sehingga didapatkanlah Tn sama dengan i. Tn sama dengan n, dan sehingga kita dapatkan big O dari algoritma rekursif ini yaitu n. Selanjutnya yang akan menjelaskan
algoritma iteratif kepada Garis Alam Fauzi. Saya persilahkan. Selanjutnya ada iteratif, algoritmanya X sama dengan 1, while Z lebih dari 0, do X diassign X kali Y, Z diassign Z min 1, return X. Selanjutnya ada tabel fakta, jika Z-nya 0, X 0-nya sama 1, Z 0-nya sama dengan Z. Jika Y-nya 1, X 1 sama dengan X 0 kali Y, sama dengan 1 kali Y, sama dengan Y. Untuk Z satunya, Z 0 min 1. Yang kedua, jika Y2, X2 sama dengan X1 kali Y, sama dengan X1-nya Y kali Y, jadi Y kuadrat. Z2 sama dengan Z1 min 1, Z1-nya Z0 min 1 dikurangi 1, jadi Z0 min 2, dan seterusnya, hingga Y plus 1. Y plus 1, XY plus 1 sama dengan XY kali Y, dan ZY plus 1 sama dengan ZY min 1. Untuk yang bagian kedua, di mana XY sama dengan, atas tuh, di mana XY sama dengan XY min 1 kali Y, dan ZY sama dengan ZY min 1 min 1. Dan bagian tiga, yaitu XY plus 1 sama dengan XY min 1 kali Y tambah 1, maka hasilnya XY kali Y. Untuk ZY plus 1 sama dengan ZY min 1 plus 1, jadi ZY min 1. Selanjutnya, algoritma ini berhenti ketika Z sama dengan 0, misal terjadi pada iterasi ke T, maka Z sama dengan 0. Yang kelima, algoritma dan akan berhenti ketika Z sama dengan 0 atau Z sama dengan 0. Ini untuk bagian C, input size-nya sama dengan Z, atau bisa juga N, basic operasinya sekalian. Jadi TZ atau TN sama dengan Z sigma I sama dengan 1 kali 1. Maka Z min 1 tambah 1 sama dengan Z atau N juga bisa. Maka big O-nya sama dengan Z atau N. Maka kesimpulannya yaitu algoritma rekursif TN big O-nya sama dengan N. Begitu juga dari algoritma iteratif TN big O-nya sama dengan N. Maka dapat disimpulkan kedua algoritma ini merupakan algoritma sama-sama mangkus atau efisien. Terima kasih. Baik. Baiklah, sekira-kira ini dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.